Banyak sekali orang di kota Ye tertegun ketika mereka melihat sosok putih yang menutupi daerah di luar kota. Aura megah terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya, mereka mempengaruhi lingkungan kota Ye. Temperatur yang turun di dalam kota dan kepingan salju yang berserakan secara mengejutkan adalah hasil dari aura yang agung dan dingin. Ini semua orang dari lembah sungai es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Line-up mereka menakutkan. Jangan bilang padaku bahwa mereka datang untuk klan Ye. Omong kosong, status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye, atau bahkan semua 5 klan besar. Kenapa mereka mengingini klan Ye? Dalam hal itu, apakah kamu berpikir bahwa mereka memanggil kekuatan besar hanya untuk datang ke kota Ye untuk bermain? Karena kedatangan pasukan besar lembah sungai es, kota Ye menjadi gempar. Mereka tidak mengerti orang seperti apa yang bisa menyinggung salah satu dari 3 lembah besar, lembah sungai es. Udara dingin di luar kota seperti penghalang alami. Akhirnya perlahan terhenti ketika telah menyebar sekitar radius 100 meter dari klan Ye. Setelah itu, mereka menyebar terpisah dan menutupi seluruh kota. Dengan penghalang udara dingin ini, kota Ye benar-benar terkurung. Tidak ada yang bisa masuk atau pergi. Klan Ye, serahkan wanita racun dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik karena penghalang udara dingin yang tiba-tiba terbentuk, suara tua yang lemah perlahan-lahan ditransmisikan ke seluruh kota, didorong oleh doci yang kuat. Akhirnya, itu jelas bergema di samping telinga semua orang. Wanita racun? Mereka ada di sini karena wanita racun. Tidak heran. Tidak terduga bahwa wanita racun terkasih berada di klan Ye. Orang-orang ini sangat berani. Keributan di dalam kota sudah sangat tenang ketika mereka mendengar suara tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Tampaknya lembah sungai es mengejar klan Ye. Meskipun mereka telah mengepung kota, lembah sungai es tidak mungkin membahayakan orang yang tidak bersalah, selama yang lain tidak bertindak sembrono. Dua sosok putih perlahan berjalan di udara dan menyapu mata mereka dengan acuh tak acuh ke kota. Setelah itu, mata mereka berhenti di tengah kota tempat klan Ye berada. Pemimpin beberapa tokoh kulit putih ini adalah Shi Tian, yang telah melarikan diri dengan menyedihkan dari tangan Tian Huo saat itu. Beberapa tetua lembah sungai es yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang lelaki tua dengan pakaian wool berwarna putih. Pria tua itu memiliki rambut putih dan senyum hangat menggantung di wajahnya. Bahkan mata Tian Shi akan mengandung rasa takut ketika dia melihat orang ini. Setelah penampil lompok Tian Shi, kegemparan lain muncul di dalam kota. Itu Tian Shi dari lembah sungai es. Tidak terduga bahkan dia sudah datang kali ini. Kamu buta, yang Anda lihat hanyalah Tian Shi, tetapi kamu tidak mengenali orang luar biasa di sampingnya. Itu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Shuangzi. Lembah sungai es bahkan telah mengirimnya. Ada rumor bahwa Tian Shuangzi ini naik ke kelas Dozun 10 tahun yang lalu. Lembah sungai es benar-benar memberikan harga yang lumayan untuk menangkap wanita racun ini. Sementara kota itu gempar, interior klan Ye juga sangat gelisah. Semua anggota klan Ye sedang melihat barisan di langit dengan ekspresi kaget, terutama Ye Zhong dan beberapa tetua. Wajah mereka pucat. Tian Shuangzi, Tian Shi, mulut Ye Zhong bergetar. Salah satu dari orang-orang ini sudah cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama. Wanita racun? Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita racun? Seorang penatua membuka mulutnya dan bertanya dengan panik. Orang-orang di sisinya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya mengingat sesuatu. Apakah itu kelompok Xiaoyan? Wanita racun ada di antara mereka. Ye Zhong dan beberapa tetua lainnya mengerti sesuatu. Tubuh mereka gemetaran. Akhirnya, mereka mengerti siapa pelakunya. Kenapa panik? Bukannya kami meminta Anda untuk bertarung sampai mati bersama mereka. Suara samar tiba-tiba terdengar ketika kelompok Ye Zhong panik. Ye Zhong memalingkan matanya, hanya untuk melihat sosok tua perlahan muncul di halaman. Orang itu secara alami adalah Tian Huo. Ye Zhong dan yang lainnya tidak berani meremehkan Tian Huo. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk besar adalah nasib yang paling menyedihkan. Tian Huo meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedikit menyipit saat ia menatap langit di kejauhan. Pandangannya sepertinya telah menembus udara saat ia berhenti di atas pria tua berpakaian putih kapas di samping Tian Shi. Dozunya. Mereka masih menemukan tempat ini. Tian Huo bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suara lembut juga tiba-tiba muncul di sisinya. Tian Huo menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap bangunan. Tubuhnya berdiri selurus tombak, sementara aura yang tajam samar-samar dipancarkan. Melihat penampilannya, siapa lagi selain Xiaoyan? Mereka memang punya akal untuk bisa menemukan kita di sini. Bagaimana dokter peri kecil? Tian Huo pindah. Dia muncul di samping Xiaoyan dan bertanya. Segera, namun dia tidak bisa bertarung sekarang.
Xiaoyan sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Saya kemungkinan besar akan ditunda oleh orang tua itu. Ekspresi serius melintas di mata Tianhua. Situasi saat ini tidak bagus. Jika dia ditahan oleh Dozun, Tianxi pasti akan menyerang Xiaoyan. Saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong. Selain itu, masih ada beberapa tetua lembah sungai es yang sama kuatnya. Xiaoyan mengangguk dengan lembut. Dia juga tahu bahwa mereka telah turun ke situasi yang berbahaya. Setelah menghembuskan nafas lambat yang lembut, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya. Para ahli yang telah digunakan lembah sungai es kali ini agak melebihi harapan mereka. Namun, mereka kemungkinan harus membayar mahal jika mereka ingin mematahkan tulang-tulang keras ini. Kalau tidak, mereka akan mengalami kesulitan untuk berhasil. Penatua Yezhong, tolong yakinlah. Hal ini disebabkan oleh grup saya. Klan Yemo tidak akan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menoleh dan menghadap wajah putih Yezhong dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tianhuo. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Huo, apakah Anda berani melawan lembah sungai es ini dengan saya? Aku bahkan telah melihat elit Dosheng saat itu, apalagi barisan seperti itu. Tianhuo tertawa. Xiaoyan terkekeh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Gelombang kebanggaan melonjak dari hatinya. Dia tidak pernah takut berkelahi dengan siapapun sejak dia tiba di Central Plains. Hari ini, dia akan membiarkan lembah sungai es ini tahu bahwa mereka perlu membawa kelompok lain lagi. Kebanggaan Xiaoyan melonjak ke langit saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan melesat ke langit. Setelah itu, dia berhenti sebentar di depan kelompok Tianxia di depan banyak tatapan. Tianhuo mengikuti dari belakang. Setantua Tianxia, kamu melarikan diri dengan cepat terakhir kali. Tidak terduga bahwa Anda telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Kaki Xiaoyan melangkah ke langit saat dia menghadapi Tianxia yang memegang tongkat berbentuk ular di sisi lain. Dia tanpa sadar mengejek. Ekspresi Tianxia tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ejekan Xiaoyan. Dia berkata dengan suara lantang, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari kata-kata. Begitu Anda mendarat di tangan saya akan membiarkan Anda memahami apa yang disebut nasib lebih buruk daripada mati. Seseorang yang hanya berhasil bertahan satu pertukaran berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Tianhuo menyeringai saat dia mengejek. Melihat Tianhuo membuka mulutnya, teror juga melintas di mata Tianxia. Jelas, dia masih memiliki ingatan yang mendalam tentang pertempuran berbahaya dari terakhir kali. Teman ini harusnya orang yang mengalahkan Tianxia, kan? Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Pria tua berpakaian putih kapas itu menatap Tianhuo dan tertawa. Tianhuo, jadi itu sebenarnya Tianhuo. Aku yang dulu adalah penatua pertama dari lembah sungai es, Tian Shuangzi. Orang tua itu tersenyum dengan ramah, namun matanya berputar ketika dia berkata, teman ini, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai esku dan wanita racun. Apakah Anda setuju jika saya meminta Anda untuk tidak ikut campur? Tianhuo Zunze tertawa, tetapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Shuangzi tidak berkurang ketika dia melihat ini. Dia terus berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan diri. Tianhuo membalas senyumnya. Namun, hawa dingin samar sudah muncul di matanya. Di mana wanita racun? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Tianxi merasa sedikit diyakinkan. Dia menyapu pandangannya di sekitarnya, tetapi masih gagal menemukan sosok dokter peri kecil. Dia dengan dingin tertawa. Hari ini, lembah sungai es saya telah membentuk formasi penguncian kota di sekitar kota Ye. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Mata Xiaoyan dengan lembut melayang ke Tianxia. Hawa dingin yang samar juga muncul di dalam matanya yang hitam pekat. Tidak perlu menunda lagi. Segalanya mungkin berubah jika Anda menunda terlalu lama. Serahkan orang ini kepada saya. Mudah-mudahan Anda tidak akan membuat hal-hal serba salah lagi. Jika tidak, kepala lembah tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Mata tajam Tian Shuangzi menyapu kota. Segera, dia mengerutkan kening. Nalurinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah berhenti berbicara kepada orang-orang di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Shuangzi sekali lagi melangkah melalui udara kosong. Setelah itu, ia muncul 10 meter dari Tianhuo. Matanya terpaku pada Tianhuo. Dia bahkan tidak melirik Xiaoyan. Tianxia mengangguk. Tatapannya gelap dan kejam saat berbalik ke Xiaoyan. Dia tertawa dengan cara biadab. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Xiaoyan tenang. Doqi mulai perlahan beredar di dalam tubuhnya. Penatua Tianxia, orang ini adalah target dari Hall of Souls saya. Bisakah Anda menyerahkannya kepada saya? Tepat ketika Tianxia akan menyerang, kabut hitam pekat tiba-tiba melintas dari kejauhan. Setelah itu, muncul di langit. Sebuah tawa aneh bergema saat itu. Ekspresi tenang Xiaoyan langsung berubah berbahaya ketika kabut hitam ini muncul. Matanya menampakkan ekspresi garang ketika dia melihat kabut hitam di kejauhan. Dia meludahkan,
Hall of Souls, ini benar-benar tidak terduga. Sudah beberapa tahun sejak kita terakhir bertemu, tetapi Anda telah maju ke kelas Dozong. Mata orang tua itu untuk memilih seorang murid benar-benar bagus. Namun, terlepas dari seberapa baik penglihatannya, ia akhirnya ditangkap oleh pelindung ini. Kabut hitam berputar dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh yang menyebabkan mata Xiaoyan berubah menjadi merah darah, sekali lagi dipancarkan. Niat membunuh mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi. Kedua matanya berwarna merah darah seperti suara yang mengandung niat membunuh yang tak tertandingi menyelinap di antara giginya satu kata pada satu waktu. Pelindung, Wu. Setelah merasakan niat membunuh liar yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, mata seluruh kota tak terkejut ketika mereka memandangnya. Tianxi juga sedikit terkejut. Segera dia memikirkan perubahan itu. Tampaknya Xiaoyan memiliki dendam dengan Hall of Souls sejak lama, bukan niat membunuh yang buruk. Itu jauh lebih kuat daripada saat itu, yang hanya tahu bagaimana meminjam kekuatan orang lain dan bertindak hebat karenanya. Kabut hitam itu juga beriak perlahan ketika menatap dengan mata merah darah Xiaoyan. Tawa dingin protektor Wu segera terdengar. Mata merah Xiaoyan menatap pelindung Wu dengan penuh perhatian. Lama kemudian, dia menghirup udara dalam. Tangannya gemetar saat dia menekan amarah yang meledak dan niat membunuh di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi sedikit serak karena emosinya yang berfluktuasi. Kamu layak mati. Apakah aku layak mati? Tidak terserah kamu sebagai generasi muda untuk mengeluarkan kata-kata sombong seperti itu. Pelindung Wu tersenyum dingin dan berkata, aku bahkan mampu menangkap Yao Chen, apalagi kamu, ini tidak berguna. Ekspresi Xiaoyan mematikan. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis muncul. Riak naik di sekitar kabut hitam, Protektor Wu, ketika dia melihat penampilan boneka iblis. Sebuah suara terkejut terdengar. Ini benar-benar boneka? Tidak terduga bahwa setelah bertahun-tahun, Anda masih hanya bisa mengandalkan kekuatan luar. Pelindung Wu, boneka ini bisa menyamai bintang 8 Dozong. Namun, Anda dapat yakin bahwa Anda bisa menyerahkan boneka ini kepada saya. Yang perlu Anda lakukan adalah menangkap bocah ini. Tianxi di samping tersenyum dan berbicara dengan suara lemah. Kalau begitu, aku akan menyusahkan penatua Tianxi. Tenang, begitu aku menangkap bocah ini, aku akan menyerahkannya kepada penatua agar kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan benar. Pelindungmu tertawa dengan cara yang menyeramkan setelah mendengar kata-katanya. Dengan kekuatan pelindungmu saat ini, dia mungkin tidak takut dengan boneka ini, tapi itu akan agak sulit untuk ditangani. Dia bisa mengeluarkan banyak usaha jika Tianxi campur tangan dan menahannya. Tenang, aku tidak mengharuskan boneka itu berurusan denganmu. Ridicule melintas di mata Xiaoyan. Dia bisa merasakan bahwa pelindung Wu juga menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Berdasarkan tebakannya, ia seharusnya berada di sekitar tertingkat bintang 8 Dozong. Kecepatan latihan ini sangat bagus. Dari kelihatannya, menangkap Yao Lao kembali ke Hall of Souls benar-benar menguntungkannya. Kekuatan pelindung Wu saat ini hanya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tianxi di sampingnya. Namun, ini saja tidak cukup untuk membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Orang di depannya adalah orang yang paling dia benci. Jika bukan karena orang ini, Yao Lao tidak akan jatuh ke tangan Hall of Souls dan menderita kepahitan yang tak berujung. Lidahmu tajam seperti sebelumnya. Pelindung Wu samar-samar tersenyum. Kakinya segera melangkah maju. Suara logam terdengar dari kabut hitam. Segera, rantai logam hitam dengan kabut hitam yang menempel di atasnya diperpanjang dari kabut hitam seperti ular berbisa. Itu mengelilingi tubuh pelindung Wu. Kilatan dingin berkedip di ujung rantai. Tenang, Anda akan dapat melihat Yao Chen lagi segera. Pada saat itu, pelindung ini akan membuat orang tua itu tahu bahwa tidak satu orang pun yang diinginkan Hall of Souls saya yang dapat melarikan diri. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya terkatup dan penguasa berat yang sangat besar muncul. Xiaoyan berkata, hidupmu akan diambil olehku hari ini. Pelindung Wu hanya tertawa. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam gelap yang ada di sekitarnya bergetar. Segera berubah menjadi kilat saat itu menembak langsung ke arah Xiaoyan. Tangan Xiaoyan mencengkeram penguasa berat dengan erat. Matanya bahkan tidak mengandung riak sedikit pun. Kakinya dengan lembut digeser saat petir berwarna hitam menembus langit melesat ke bahunya. Sebuah api hijau jad berlama-lama di atas penguasa yang berat. Xiaoyan memutar pergelangan tangannya dan penguasa yang berat itu membawa cahaya api yang panas dan tanpa ampun meretas rantai itu.
Di bawah suhu tinggi api surgawi, kabut hitam aneh yang bertahan di atas rantai dengan cepat menghilang. Pelindung Wu sedikit terkejut ketika dia merasakan kekuatan besar yang ditransmisikan dari rantai. Segera, dia tersenyum dingin. 10 rantai berwarna hitam keluar dari tubuhnya. Mereka membentuk tombak rantai hitam besar. Pergi! Teriakan terdengar dan tombak rantai besar berwarna hitam itu mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Mata Xiaoyan menyipit ketika tombak rantai menghilang. Kakinya dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Setelah itu, penguasa besarnya tiba-tiba menarik beberapa busur misterius. Penguasa mengalir tubuh 6 bersama, 6 api bersama. Bayangan muncul ketika penguasa yang berat itu diayunkan. Cahaya api muncul di bagian atas penguasa. Setelah itu, ia membawa cahaya penguasa yang tajam keluar. Cahaya penguasa baru saja meninggalkan penguasa ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tombak berantai besar menerobos udara dan menampakkan dirinya. Itu membawa angin yang menakutkan saat itu muncul di depan banyak tatapan. Akhirnya itu bertubrukan dengan kejam dengan cahaya penguasa. Suara keras yang mengejutkan muncul. Riak energi yang besar menyebar dengan cara seperti cincin. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat mundur. 2 bintang Dozong berani bertarung dengan pelindung ini. Kamu benar-benar mencari kematian. Pelindung Wu tersenyum lebar. Cahaya hitam di jarinya berkedip saat menekan udara kosong. Membagi. Setelah suara pelindung Wu terdengar, riak energi yang menyebar dengan cepat. Segera, 10 sosok hitam bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya setelah merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah dikunci. Namun, pengalaman pertempurannya yang luar biasa membuatnya tidak perlu panik. Penguasa berat di tangannya menari dan banyak bayangan penggaris muncul dengan cara yang padat berubah menjadi lapisan pertahanan. Rantai berwarna hitam menembaki pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Segera memancarkan suara yang jelas dan terus-menerus. Bunga api dengan cepat menyala. Di bawah 10 serangan gila rantai hitam, bola pertahanan bayangan penguasa bola mulai menunjukkan tanda hancur, memaksanya untuk segera menarik kembali. Bocah ini bukan apa-apa setelah kehilangan bonekanya. Tianxie terbang di udara. Dia tanpa sadar tersenyum dingin ketika dia menggelengkan kepalanya, ketika dia melihat Xiaoyan terus dikalahkan. Jijik melintas di matanya. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang setelah serangan gila oleh rantai berwarna hitam. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiaoyan memang kesulitan bertarung melawan bintang 8 Dozong. Untungnya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sama dengan kekuatan di permukaannya. Ketika lapisan terakhir dari bayangan penguasa menghilang, sinar perak terang melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan berubah menjadi banyak bayangan yang menarik dengan cara seperti kilat. Rantai berwarna hitam mengikuti bayangan. Bayangan itu baru saja muncul ketika rantai ini tiba dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Namun, untungnya, Xiaoyan lebih cepat dari kecepatan bertarung pelindung Wu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Xiaoyan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah Central Plains? Ini lelucon jika Anda ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatan Anda. Sebuah kilatan dingin melintas di mata pelindung Wu. Dia segera mengeluarkan tawa dingin dan humoris. Cahaya perak melintas di langit dan Xiaoyan muncul 100 meter. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum ganas kepada pelindung Wu. Sigil yang dibentuk oleh kedua tangannya. Skyfire. 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Setelah pembentukan segel, api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan sebelum dengan cepat menarik lagi. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak ketika api berwarna hijau menyusut kembali ke tubuhnya. Teknik rahasia, keterampilan tidak signifikan. Pelindung Wu mengeluarkan senyum dingin dan gelap di depan aura Xiaoyan yang melonjak. Dia benar-benar tidak peduli tentang hal itu. Ini adalah 3 perubahan misterius lembah api. Tianxie di sampingnya sedikit terkejut setelah melihat Xiaoyan menggunakan teknik ini. Setelah itu, dia berteriak kaget. Pelindung Wu, kamu harus berhati-hati. Ini adalah teknik rahasia tingkat tas dari lembah api. Jika teknik rahasia ini dilepaskan sampai perubahan ketiga, kekuatannya setidaknya akan dinaikkan oleh 3 bintang. Namun jarang ada yang bisa menggunakan sampai perubahan ketiga, bahkan di lembah api. Hanya 3 bintang, tidak cukup untuk membiarkan bocah ini melarikan diri dari saya. Pelindung Wu itu tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Tianxie. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar, segel tangannya berubah sekali lagi dan gelombang nyala api yang tak terlihat muncul dari tubuhnya. Perubahan kedua, aura Xiaoyan terus melambung setelah nyala api tak terlihat ini meletus. Kali ini, bahkan ekspresi Tianxie dan Protektor Wu berubah. Ini karena aura Xiaoyan saat ini sudah melonjak ke titik di mana itu dekat tingkat bintang 6. Bocah ini sebenarnya memiliki 2 jenis api surgawi. Tidak heran dia
berhasil mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar ketika dia menggunakan 3 perubahan misterius. Ekspresi Tian Shi tenggelam. 3 perubahan misterius yang terdiri dari 2 jenis api surgawi. Ini adalah sesuatu yang bahkan Tang Zhen dari lembah api tidak miliki. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke Central Plains. Dia memang memiliki kartu truf. Pelindung Wu berbicara. Namun, hatinya sedikit demi sedikit merasa gelisah. 3 perubahan misterius ini memiliki 3 perubahan. Xiaoyan sudah mencapai tingkat bintang 6 setelah 2 perubahan. Jika dia menggunakannya lain kali, bukankah kekuatannya paling tidak akan mencapai level 7 bintang? Dikabarkan bahwa setiap kali perubahan dari 3 perubahan misterius dari lembah api digunakan, energi yang terbentuk sangat liar dan keras. Bahkan beberapa tua mereka tidak berani melepaskan perubahan ketiga. Dengan kemampuan bocah ini, dia seharusnya belum mencapai level itu. Pelindung Wu merasa sedikit rileks setelah menghibur dirinya di dalam hatinya. Dia hendak mengangkat kepalanya ketika dia melihat Xiaoyan di sisi yang berlawanan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Wajahnya langsung menegang. Mata Xiaoyan menatap tajam pada pelindung Wu saat kabut hitamnya berfluktuasi dengan cepat. Senyum ganas di wajah Xiaoyan perlahan melebar. Pada saat yang sama, api berwarna putih pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. 3 perubahan misterius. Perubahan ketiga.